Perkenalkan, nama saya Zakia Satika Ramadhani dari kelas 8B akan melakukan podcast bersama Ella Rizka Fitriana yang berjudul Mengupas Peran OSIS dalam Kehidupan Sekolah. Sebelumnya, gimana nih kabarnya Kak Ella? Aku belakangan ini cukup baik, cukup sehat juga. Sebelumnya, apakah boleh aku menanyakan sesuatu tentang OSIS? Ya boleh. Apa saja pengalaman menarik yang kamu alami selama menjadi bagian dari OSIS? Untuk pengalaman menarik, aku ada banyak nih. Contohnya pada saat LDK OSIS yang di LDK itu tempatnya ada di mungkin sekitar Tawanan. Nah di sana tuh kita tuh kayak melakukan outbound gitu. Nah kalau menurut aku itu tuh pengalaman cukup menarik. Apa kesan pertamamu saat bergabung dengan OSIS? Kalau untuk kesan pertama waktu aku melihat organisasi OSIS itu tuh aku kayak udah terkesan banget, kayak aku pengen nih masuk organisasi ini, soalnya tuh ya organisasi ini kan cukup terkenal ya di SMP Negeri 1 itu. Jadi aku tuh kayak bertekad banget untuk masuk. Pastinya kalau menjadi OSIS itu ada peran banyak ya di sekolah. Misalnya apa? Kalau untuk perannya biasanya kan pada saat akhir semester ganjil maupun genap itu kan ada kegiatan nih namanya class meeting. Dari class meeting itu yang melaksanakan atau mengkoordinator kegiatannya itu juga yang menjadi panitia itu tentunya dari OSIS. Jadi kalau untuk perannya itu tuh banyak sekali ya OSIS. Apalagi kalau untuk membantu di event-event besar. Apalagi SMP Negeri 1 itu kan bakal ada event besar nih, yaitu sudah setuju. Jadi kayak gitu. Apa tantangan besar yang kamu hadapi selama menjabat OSIS? Kalau untuk tantangan besar, aku saat ini masih ada kayak di pertemanan atau pergaulannya dari OSIS. Apalagi OSIS kan juga dibagi jadi kelas 7 dan 8, jadi tentunya mereka tuh kan masih pada canggung kan ya. Jadi kalau istilahnya tuh sulit beradaptasi gitu lah. Kalau sendiri gimana? Kalau aku punya satu trik nih, kalau aku pribadi kan udah beradaptasi nih, jadi aku kayak bakalan ngedeketin mereka gitu terlebih dahulu dan ya ngobrol basa-basi biasa lah, kayak nanyain gitu. Habis itu pastinya dengan sendirinya atau secara alami kita tuh bakalan lebih dekat, apalagi kita kan kalau dalam satu organisasi itu pasti sering ketemu lah ya. Jadi kalau ya gitulah. Apa momen paling berkesan selama kakak menjadi OSIS? Kalau untuk momen berkesan, jawabannya mungkin sama ya kayak tadi, kayak pengalaman menarik gitu. Kalau momen berkesan aku ada di LDK juga, terus ada pada saat sintesis juga. Kalau sintesis itu kita pastinya OSIS ada banyak kegiatan seperti kayak membantu. Nah membantunya ini juga cukup besar karena OSIS kan organisasi soal sekolah, jadi itu kayak kita mengatur eventnya gitu ya, bisa dibilang mengatur lah ya. Jadi gitu. Kalau pengalaman paling berkesan seperti itu lah, tentang LDK terus sintesis, pokoknya pas ada event-event besar. Apakah dengan ekspektasi kakak sebelum masuk OSIS dengan sesudah jadi OSIS itu realita? Kalau untuk ekspektasi aku sebelum masuk OSIS itu sebenarnya tinggi banget. OSIS kan bisa dibilang cukup terkenal kan ya di SMP Negeri 1 Jits. Jadi kalau pas aku sebelum masuk nih, aku kan kayak udah berangan-angan bahwa anaknya tuh tertib nih, disiplin, terus kayak gitu. Kalau untuk realita sebenarnya nggak kalah jauh sih. Apalagi kalau untuk anak OSIS bisa dibilang bahwa diambil juga dari kelas unggulan. Jadi mereka tuh lebih ya sebenarnya nggak disiplin banget nih, apalagi ya manusia ya, namanya manusiawi, jadi dia cukup disiplin lah. Tapi kalau untuk memenuhi ekspektasi aku juga bisa dibilang belum. Gimana? Seru kan melakukan podcast dengan Kak Ella? Terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah diceritakan dan disampaikan kepada yang mendengar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita pengalaman Kak Ella, kita belajar bahwa menjadi bagian OSIS tak hanya soal jabatan, tapi juga tentang pengalaman berharga, pengembangan diri, dan kontribusi nyata bagi sekolah. Semoga kisah-kisah inspiratif ini memotivasi pendengar untuk berani terlibat dan memberikan dampak positif. If the sun refused to shine